Halo, selamat bertemu kembali teman-teman semua. Selamat datang bagi yang baru bergabung di Damata YouTube channel. Selamat menyaksikan, semoga betah dan menikmati konten-kontennya. Kawan-kawan, di sini tampak dua skema yang kemarin kita bahas. Terus ini ada lagi skema preemik. Nah, ada penguatan satu transistor yang bisa digunakan untuk keperluan universal. Tetapi di sini kita akan bahas gini ya. Jadi kalau kita memahami penguatan seperti ini sama artinya kita memahami skema yang demikian kompleks ini. Jadi berdasarkan satu skema ini, kalau kawan-kawan memahami skema ini, jadi lebih paham memahami sirkuit power amplifier. Begitu, karena apa? Satu transistor ini sudah mewakili satu penguatan ya. Tetapi kalau untuk amplifier itu kan, power amplifier itu kan komponennya lebih kompleks. Tapi dari 1TR ini, skema 1TR ini nanti bisa mempermudah untuk lebih memahami sistem yang begitu kompleks seperti ini. Ya, karena untuk contohnya untuk OCL 150 ini kan kebanyakan yang kita utak-utik itu kan cuman di bagian negatif feedback, terus di bagian ini ya gainnya ya, terus untuk pengaturan bias, bagaimana aman digunakan menggunakan transistor low end untuk keperluan sederhana kan. Untuk TR final hanya menggunakan TIP 4142 ya. Contohnya untuk speaker aktif yang murah meriah itu kan basic powernya kan ini toh, OCL 150, karena lebih gampang untuk dirakit, itu lebih gampang gitu. Maknanya apa jika kita memahami ini? Suatu misal begini, kita jauhkan dulu yang ini, kita comparekan ini dengan OCL 150 ya, entah itu yang modif ataupun yang standar, hampir sama aja. Jadi begini, untuk out bisa di emitor juga di kolektor pada penguatan satu transistor seperti ini. Jadi untuk suatu power amplifier yang menggunakan tegangan CT, output itu kita bisa ngambil di kolektor maupun di emitor. Nah, ini emitor follower. Terus yang biasa kita utak-utik apa? Untuk mengatur impedensinya, sensitivitas maupun kontrasnya. Kontras antara bass treble-nya itu kan di bagian ini, C resonan ini, dan di R resonan ini. Nah, kalau di sini kita memainkan resonannya di sini. Kalau di ini ya, transistor penguatan satu transistor ini, untuk resonannya kita mainnya di sini gitu. Bagaimana caranya? Misalnya ini di bagian negatif feedback ini, untuk C resonan kita perkecil, maka nanti untuk power amplifier ini lebih cenderung responnya ke nada-nada high, atau lebih tinggi lagi jika kecil banget untuk C resonan ini. Nah,
pun demikian jika yang terjadi pada rangkaian 1TR ini. Kalau ini R-nya diperkecil, maka frekuensi responnya juga di frekuensi lebih tinggi daripada sebelumnya. Jika ini diperbesar, ya respon frekuensinya yang dihasilkan pada output dia cenderung lebih ke nada-nada low gitu. Nah, lebih kontrasnya lagi untuk RZ ini, nah, ini kita perkecil atau kita perbesar. Nah, gitu. Terus di sini untuk negatif feedback, jika pada amplifier dikatakan negatif feedback. Nah, untuk penguatan 1TR ini di resistor feedback ini atau resistor bias. Jika ini diperbesar, RFB ini diperbesar, maka outputnya juga semakin banter, semakin keras, semakin loss. Tapi jika terlalu besar, maka outputnya akan sember atau over. Nah, yang terjadi pada amplifier, power amplifier, anggap aja sebagai acuan adalah ini OCL 150, maka jika R33K diperbesar, R33K di jalur output speaker ya, jika ini diperbesar maka nanti outputnya juga semakin besar. Jadi potensio volume gitu puter sitik jos gitu. Jika diperkecil maka suaranya makin pelan. Nah, sama yang terjadi dengan di satu transistor ini. Untuk bagian input, untuk memperhalus input kita mainkan di RZ di basisnya. Nah, kalau di OCL 150 kita mainkan di 33K di basis TR pertama bagian input ya. TR pertama yang terhubung sebagai input. Terus lagi di bagian titik inputnya setelah kapasitor kopling, nah, kita mainkan juga. Jika ini diperkecil maka input yang masuk ke sini juga semakin kecil. Yang terjadi pada penguatan 1TR pun demikian. Nah, bagaimana kalau untuk VCC yang kita perbesar atau perkecil? Nah, karena ini adalah penguatan simetris, sedangkan sebagai pembandingnya adalah asimetris atau tidak simetris, maka bisa diambil kesimpulan begini. Jika R pada VCC ini diperbesar, maka outputnya pun juga semakin sember atau tidak linier. Nah, jika pada OCL 150 ini sama saja, kita memperbesar R 100 ohm, 100 ohm di jalur min maupun di jalur plus. Maka jika di bagian depan ini terlalu besar resistor yang menghambat di jalur positif dan negatifnya, maka penguatan di sini berkurang. Gitu. Nah, dengan memahami penguatan 1TR sederhana seperti ini, diharapkan kawan-kawan ini lebih mudah untuk memahami skema-skema power amplifier yang lebih besar atau penguatan yang lebih besar. Di sini kita mengesampingkan bagian pas ya. Di bagian pas atau pengaturan bias itu kita kesampingkan dulu, tapi intinya dengan memahami ini secara lebih maksimal, maka kita lebih mudah untuk menganalisa suatu skema power amplifier. Begitu maksud saya kemarin begitu. Kenapa di beberapa pertemuan kita yang lalu saya selalu menampilkan skema ini, walaupun belum kita bahas. Nah, pada amplifier, power amplifier,
yang lebih komplit, pada jalur output selalu ada dioda damper. Dioda damper di sini mengarah ke positif speaker juga negatif. Jadi secara pemahaman sederhana begini. Pada saat power amplifier itu kita bunyikan, di titik speaker ini kan ada tegangan AC ya. Jadi bisa dikatakan tegangan AC ini kita umpankan lagi ke VCC untuk membantu drop dari power supply. Satu, begitu. Yang nomor dua, speaker ketika bergerak-gerak, daun speaker bergerak-gerak itu kan menghasilkan tegangan induksi ya. Karena di situ kan ada magnet dengan lilitan. Jika lilitan bergerak-gerak di inti magnet sebagai inti dari lilitan itu tadi, maka di situ timbul tegangan listrik. Nah, kalau nggak percaya kawan-kawan coba deh itu speaker digoyang-goyang, ditutul-tutul gitu, daun speakernya naik turun gitu. Seperti ketika speaker bergerak ketika dicolokkan ke power amplifier. Nah, di situ kan terukur tegangan AC sekian gitu. Nah, di sini juga tegangan AC. Artinya jika AC dan AC kita benturkan itu kan saling menghantam toh. Beda lagi kalau dengan tegangan DC. Kalau tegangan DC nanti kedua sumbernya itu tidak saling menghantam karena ada dioda sebagai pemisahnya. Nah, kalau AC kan beda lagi. Nah, artinya gimana? Artinya jika speaker ini lebih besar tegangannya, ketika dimainkan itu lebih besar menghasilkan tegangan AC daripada powernya, maka terjadi benturan dan powernya ini cenderung lebih panas. Itulah kenapa untuk power yang kecil jika dipaksakan dengan speaker yang besar maka TR finalnya panas atau IC-nya panas. Nah, di situ terjadi benturan tegangan induksi ya. Maka untuk mengamankan itu kita perlukan dioda ini, dioda damper ini. Di samping itu, dengan adanya dioda damper di bagian TR final ini umumnya kita pasang di rentengan TR final. Nah, kalau dioda ini terpasang, ini pun juga berfungsi sebagai protek. Protek apa? Protek bagian TR final, transistor TR final. Karena apa? Kalau kita masang setrumnya di sini terbalik, kutub positif negatifnya terbalik, otomatis ini short atau terbakar jika ampernya terlalu kecil. Nah, maka dari situ kita dapat sinyal bahwa pemasangan kita terbalik. Nah, gitu. Jadi ketika ada suara dioda pecah atau terbakar ya, otomatis kan respon kita, waduh ini ada yang salah. Nah, nanti kalau dia konslet gitu, jika di bagian power supply ini kita pasang sekring tentu putus-putus. Itu karena diodanya ini short atau nilainya berubah, tembus lah, bocor lah gitu. Dengan kebocoran di sini TR final cenderung lebih aman. Gitu. Oke. Pembahasan kita kali ini cukup ya. Coba dipraktekkan dulu di meja kerja kawan-kawan. Terutama bagi yang baru-baru belajar merakit suatu power amplifier. Jadi di samping kita
punya PCB-nya itu diharapkan untuk memahami sistem kerja suatu rangkaian itu diharapkan kita punya skemanya. Itu cenderung lebih gampang untuk memahami daripada kita punya PCB-nya saja. Karena suatu PCB itu didesain selain dia tujuannya untuk satu kerapian, juga biar kelihatan lebih cakep lah. Maka misalnya koneksinya seperti ini, jika di skema ya, suatu contoh R33K ini kalau saya mendesain ya ini bisa tak taruh di mana gitu, jadi jauh, bukan di titik ini. Tapi koneksinya tetap nyambung ke ini, ke bagian ini, tapi letaknya tidak di sini lagi. Makanya untuk mempelajari suatu sistem, kalau kita hanya berdasarkan PCB itu kelamaan gitu. Tapi kawan-kawan yang sekarang itu, pelajar-pelajar itu, dia nggak mau ribet. Jadi rata-rata untuk kawan-kawan perakit sekarang itu, anak-anak perakit itu kalau ada servisan, ya walaupun dia masih belajar, itu kan kadang juga ada servisan dari temennya suruh betulin gitu. Nah, dia nggak tahu kerja macam-macam komponen ini, akhirnya ya main udah ganti kit aja lah, ganti kit. Padahal kit yang di toko itu tidak semuanya dites, tidak semuanya dites, hanya beberapa tipe saja, hanya beberapa produsen saja yang melakukan tes sebelum dijual. Karena apa? Untuk kit-kit yang murah-murah itu, kit-kit yang beredar di toko yang murah-murah itu yang mengerjakan bukan profesional. Maksudnya kadang itu yang ngerjain ibu-ibu, sistem borongan. Jadi asal komponen terpasang udah, yang penting sesuai dengan tata letak, dengan data komponen yang ada di situ, ya udah. Jadi belum tentu untuk kit yang Anda beli itu kondisi sudah normal. Jadi itu belum tentu. Apalagi kalau akhir-akhir ini kita saingan di harga yang murah gitu, murah meriah. Dengan komponen yang seadanya seperti itu, tanpa begitu memperhatikan kualitas ya. Ya setidaknya itu kan kalau komponen saat ini itu kalau kena lembab sedikit gitu, kaki-kakinya itu pada habis karatan. Beda dengan komponen-komponen tahun 90-an. Begitu, walaupun saat itu terbatas dalam hal informasi, tapi komponen saat itu masih jauh lebih terjamin daripada komponen yang saat ini beredar di pasaran. Terutama yang dirupakan sebagai kit yang dijual murah meriah. Sebagai catatan, untuk OCL 150 begini, OCL 150 standar itu drivernya saja kalau di sekitaran saya nggak sampai 20.000 gitu. Satu kit mono driver OCL 150 itu nggak nyampe 20.000. Nah, jadi apa yang diharapkan dari harga segitu? Ya dapatnya kita untung-untungan lah, untung-untungan aja itu bunyi, dan tidak membakar TR final kita. Coba bayangkan jika TR final kita itu satu set harga 35, hanya karena driver kita ini seharga cuman 15.000 mungkin atau 20.000, kita sudah tekor berapa? Tekor 35 dengan
20.000 harga delivernya, berarti kita buang-buang duit 50.000. Nah ini untuk yang sudah pro nggak masalah uang segitu, tapi kalau untuk kawan-kawan pelajar itu ya termasuk duit banyak lah itu, segitu. Apalagi kalau belum punya uang sendiri, kan bisanya nabung gitu. Jadi hati-hati untuk membeli suatu kit yang ada di pasaran itu. Coba perhatikan dengan teliti apakah benar itu sesuai tata letaknya untuk komponen, karena ada juga itu yang ngaco, masang komponen itu tidak sesuai. Misalnya ini untuk OCL 150, ini yang pernah saya dapati, TR OCL 150 kan A564 atau setidaknya A733 atau A1015, tapi yang dipasang apa? C945, jadi sekedar nancep aja gitu. Oke, begitu saja dulu untuk intermezzonya, kenapa kita harus memahami suatu skema. Karena dari skema ini kita jadi tahu alur tegangan yang kita mainkan ini mengarah kemana, dan untuk mempelajari suatu sistem itu lebih mudah menggunakan skema daripada hanya menggunakan PCB-nya saja. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan sedikit membantu, dan jumpa lagi di episode berikutnya. Thank you banget udah mampir ke Damata YouTube channel. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik like, share ke teman-teman kamu, kasih komentar, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus kembangkan ide-ide kreatifmu. See you.